Dalam sejarah Inggris, hanya sedikit raja yang namanya lebih terkenal di medan perang daripada di ruang tahta. Salah satunya adalah Richard the Lionheart. Dia dipuji sebagai kesatria ideal, ditakuti musuh, dan dihormati bahkan oleh lawan terbesarnya. Namun, selama hampir 10 tahun memerintah Inggris, Richard menghabiskan sebagian besar hidupnya jauh dari negerinya sendiri. Ia memimpin pasukan dalam Perang Salib Ketiga, berhadapan langsung dengan Salahuddin Al-Ayyubi, dan meninggalkan Inggris untuk mengejar kehormatan, perang, dan reputasi. Pertanyaannya bukan hanya seberapa hebat Richard sebagai panglima, tetapi juga apa harga yang harus dibayar sebuah kerajaan ketika rajanya lebih dikenal sebagai pejuang daripada penguasa. Inilah kisah Richard the Lionheart, Raja Inggris yang namanya menjadi legenda, dan pemerintahannya menjadi perdebatan. Richard pertama lahir pada 8 September 1157 di Oxford, Inggris, sebagai putra ketiga Raja Henry II dan Eleanor dari Aquitaine. Sejak awal, Richard tidak dipersiapkan sebagai pewaris utama tahta Inggris. Kakak-kakaknya berada di urutan lebih depan, sehingga masa kecil Richard lebih banyak dihabiskan jauh dari pusat pemerintahan kerajaan Inggris. Richard tumbuh besar di wilayah Aquitaine, Prancis Selatan, tanah warisan ibunya. Lingkungan ini membentuk karakternya secara kuat. Budaya bangsawan Prancis, tradisi kesatria, puisi, musik, dan peperangan menjadi bagian dari kehidupannya. Richard fasih berbahasa Prancis dan Occitan, namun hampir tidak menggunakan bahasa Inggris, sesuatu yang kelak menjadi ciri khas pemerintahannya. Sejak usia muda, Richard menunjukkan bakat militer yang menonjol. Ia memimpin pasukan Aquitaine untuk menumpas pemberontakan bangsawan lokal. Dalam konflik-konflik ini, Richard dikenal tegas, keras, dan tanpa kompromi. Reputasinya sebagai pemimpin perang mulai terbentuk, bahkan sebelum ia menjadi raja. Hubungan Richard dengan ayahnya, Henry II, tidak selalu harmonis. Bersama saudara-saudaranya, Richard beberapa kali memberontak dalam perebutan wilayah dan kekuasaan. Konflik keluarga ini mencerminkan kerasnya politik dinasti Plantagenet, di mana ikatan darah sering kalah oleh ambisi dan kekuasaan. Pada tahun 1189, Raja Henry II wafat setelah konflik panjang dengan anak-anaknya sendiri. Richard kemudian dinobatkan sebagai Raja Inggris dengan gelar Richard I. Kenaikannya ke tahta terjadi pada masa Eropa tengah diguncang oleh kabar jatuhnya Yerusalem ke tangan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Peristiwa ini mengguncang dunia Kristen dan memicu seruan besar untuk Perang Salib Ketiga. Sejak awal pemerintahannya, Richard tidak melihat Inggris sebagai pusat utama kekuasaannya. Baginya, kerajaan Inggris adalah sumber dana dan legitimasi, sementara ambisinya tertuju pada medan perang di Timur Tengah dan wilayah Prancis. Untuk membiayai Perang Salib, Richard menjual jabatan, tanah, bahkan hak-hak kerajaan, dengan terkenal mengatakan bahwa ia akan menjual London jika menemukan pembeli. Persiapan Perang Salib Ketiga dilakukan secara besar-besaran. Richard menjalin aliansi dengan Raja Prancis, Philip II Augustus, dan Kaisar Romawi Suci, Frederick Barbarossa. Ia mengumpulkan pasukan dari berbagai wilayah kekuasaannya, melatih mereka dengan disiplin ketat, dan membangun armada laut yang kuat, menjadikannya salah satu ekspedisi militer terbesar pada masanya. Pada tahun 1190, Richard meninggalkan Inggris dan berlayar menuju Tanah Suci. Urusan Inggris diserahkan kepada para pejabat kerajaan, sementara Richard menempatkan reputasi, kehormatan, dan kejayaan militer di atas stabilitas domestik. Perang Salib Ketiga mencapai puncaknya ketika Richard tiba di Timur Tengah pada tahun 1191. Salah satu aksi militernya yang paling terkenal adalah pengepungan kota Acre, benteng penting di pesisir Laut Tengah. Setelah berbulan-bulan pertempuran sengit, kota itu akhirnya jatuh ke tangan pasukan salib. Kemenangan ini memperkuat reputasi Richard sebagai pemimpin militer yang efektif dan berani. Dalam kampanye selanjutnya, Richard memimpin pasukan salib melawan tentara Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salah satu pertempuran paling menentukan terjadi di Battle of Arsuf,
di mana Richard menunjukkan kemampuan taktik dan disiplin pasukan yang tinggi. Pasukan salib berhasil memukul mundur pasukan Salahuddin, sebuah kemenangan langka dalam konteks perang salib. Meskipun berada di pihak yang berlawanan, Richard dan Salahuddin dikenal saling menghormati. Korespondensi diplomatik terjadi di antara keduanya, termasuk pertukaran utusan dan perlakuan yang relatif terhormat terhadap tawanan. Hubungan ini sering dikenang sebagai contoh etika kesatria di tengah kerasnya perang abad pertengahan, meskipun konflik tetap berlangsung tanpa kompromi politik. Namun, Richard tidak pernah berhasil merebut kembali Yerusalem. Keterbatasan pasukan, kondisi logistik, serta ancaman politik di Eropa memaksanya mempertimbangkan jalan damai. Pada tahun 1192, Richard dan Salahuddin menandatangani perjanjian Jaffa yang memungkinkan peziarah Kristen mengunjungi Yerusalem, sementara kota suci itu tetap berada di bawah kendali Muslim. Setelah menyelesaikan Perang Salib ketiga, Richard memulai perjalanan pulang ke Eropa pada akhir tahun 1192. Namun, perjalanan ini berubah menjadi bencana politik. Saat melintasi wilayah Eropa Tengah dengan penyamaran, Richard dikenali dan ditangkap oleh Leopold V, Adipati Austria, yang menyimpan dendam atas penghinaan yang terjadi selama pengepungan Acre. Richard kemudian diserahkan kepada Henry VI, Kaisar Romawi Suci. Penahanan seorang Raja Inggris menjadi peristiwa luar biasa yang mengguncang Eropa. Henry VI melihat Richard bukan hanya sebagai tawanan, tetapi sebagai alat politik dan sumber keuntungan besar. Ia menuntut uang tebusan yang sangat tinggi, setara dengan pendapatan kerajaan Inggris selama beberapa tahun. Untuk membayar tebusan tersebut, Inggris mengalami tekanan ekonomi yang berat. Pajak luar biasa diberlakukan, gereja-gereja dipaksa menyerahkan harta, dan perhiasan kerajaan dilebur. Sementara itu di dalam negeri, adik Richard, Pangeran John, berusaha memanfaatkan situasi dengan mencoba merebut kekuasaan, didukung oleh Raja Prancis Philip II. Akhirnya, pada tahun 1194, tebusan berhasil dibayarkan dan Richard dibebaskan. Ia kembali ke Inggris dan secara simbolis dinobatkan ulang untuk menegaskan legitimasi kekuasaannya. Namun, kepulangannya tidak berlangsung lama. Setelah menertibkan situasi politik dan menghukum para pengkhianat, Richard kembali meninggalkan Inggris untuk melanjutkan perang di Perancis. Setelah kembali ke medan perang di Perancis, Richard memutuskan perhatiannya pada upaya mempertahankan wilayah-wilayah kekuasaannya dari serangan Raja Prancis Philip II. Tahun-tahun terakhir hidupnya dihabiskan dalam konflik tanpa henti, mengepung kastil demi kastil untuk menjaga dominasi dinasti Plantagenet di daratan Eropa. Pada tahun 1199, saat mengepung kastil kecil Chalus-Chabrol, Richard terkena tembakan anak panah di bagian bahu. Luka tersebut awalnya dianggap tidak fatal, namun infeksi berkembang dengan cepat. Dalam kondisi sekarat, Richard dikabarkan memaafkan pemanah yang melukainya. Sebuah kisah yang kemudian memperkuat citranya sebagai raja kesatria, meskipun detailnya masih diperdebatkan oleh sejarawan. Richard I wafat pada usia 41 tahun dan dimakamkan di biara Fontevraud di dekat makam ayahnya, Henry II. Ia tidak meninggalkan keturunan sah, sehingga tahta Inggris diwariskan kepada adiknya, John, yang kelak dikenal sebagai raja yang dipaksa menandatangani Magna Carta. Dalam penilaian sejarah, Richard lebih dikenang sebagai pahlawan perang daripada penguasa negara. Ia jarang berada di Inggris, namun reputasinya sebagai simbol keberanian, kehormatan, dan kepemimpinan militer menjadikannya salah satu raja Inggris paling legendaris, meskipun warisannya bagi stabilitas kerajaan tetap menjadi bahan perdebatan hingga kini. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.